Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya sehingga kita dapat menyaksikan video kajian tentang tuntunan adab Islam dalam bermedia sosial bersama saya Hikmatul Fadilah dari Prodi PGMI Unit 4 Semester 1. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bapak Asran Mabrur Paja selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Adab. Banyak sekali tuntunan dalam Islam mengenai bagaimana seharusnya seseorang berkomunikasi dengan sesamanya. Petunjuk-petunjuk tersebut amat jelas terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dalam Islam, topik ini sering dimasukkan dalam tuntunan dan adab-adab berkawan dan bergaul, yang sejatinya satu aspek dari tema umum muamalah, cabang hukum Islam yang termasuk segala hal yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Nah, saya akan mengulas tuntunan adab Islam dalam bermedia sosial. Tuntunan adab Islam dalam bermedia sosial ini untuk menyikapi peran media sosial yang telah menjadi alat komunikasi yang lumrah yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perannya yang sangat sentral itu tidak berlebihan jika dikenalkan pula semacam etika, adab atau akhlak dalam menggunakan media sosial. Nah, apa saja adab-adab bermedia sosial dalam Islam itu? Yang pertama, meluruskan niat. Dalam Islam, niat merupakan hal pokok sehingga perbuatan yang baik termasuk ibadah bisa menjadi buruk dan merubah dosa, apalagi jika merekomendasikan dan buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala kesetiaan pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu tidak karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrah itu sampai pada apa yang diniatkan itu. Berkaca pada hadis tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan media sosial. Apa sebenarnya yang dicari dan ingin didapat dari media sosial? Terkait dengan hal ini tentu orang yang mengawasi dan kesaksian Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat mengetahuinya. Orang lain dapat menangkap kesan-kesan baik dari seseorang miskin kata-kata, gambar atau video yang diunggahnya, tetapi terselip saja maksud ria di dalamnya, maka akan merusak total perbuatannya. Dan yang kedua, saling berbalas salam. Membalas salam merupakan etika umum bagi setiap muslim. Dalam penggunaan media sosial, sapaan dan pertanyaan dapat dimasukkan dalam kategori ini. Manakala seseorang mendapat sapaan, pertanyaan, komentar, atau diharapkan umpan balik dari jejaring pertemanannya, maka ia harus menjawab dengan kesantunan yang setara, bahkan melebihinya. Hal itu sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ketiga, menyebar kebaikan dan mencegah keburukan. Menjadi seorang muslim sesungguhnya banyak keuntungannya, tetapi tidak sedikit pula tanggung jawabnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaum muslim adalah umat terbaik. Disebutkan, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pada ayat tersebut jelas sekali disebutkan bahwa syarat menjadi umat terbaik adalah jika memenuhi 3 hal: menyuruh pada kebaikan, mencegah keburukan, dan keduanya dilandasi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga tuntunan ini harus dipraktikkan oleh setiap muslim dalam beraktivitas
di media sosial jika memang ingin masuk ke dalam kategori sebagai umat terbaik. Dengan kata lain, media sosial harus diupayakan sebisa mungkin sebagai sarana pengumpulan pahala, baik dengan cara menjalin silaturahmi, lebih-lebih lagi menggunakannya sebagai sarana berdakwah untuk mengajak orang pada kebaikan. Untuk itu, hindari penggunaan media sosial untuk menebar permusuhan, mengomong-omongkan orang lain, menularkan kedengkian, menebar fitnah, atau digunakan sebagai kegiatan stalking terhadap orang lain, terutama yang bukan mahram. Keempat, tidak menghina atau mengumbar kebencian. Di media sosial, serangan untuk menjelek-jelekan atau menghina individu, kelompok, bahkan agama tidak pernah sepi. Hal ini diwujudkan lewat gambar, video, dan sebagainya. Seorang muslim harus menjadi duta Islam yang baik menyikapinya. Sebaiknya dipikir masak-masak sebelum meretweet, nge-share, atau berkomentar mengenai sesuatu yang berpotensi menjadi polemik dan menebar kebencian. Bahkan seorang muslim dilarang untuk menghina dan mengumpat keyakinan dan sesembahan umat lain, sebab perilaku ini nantinya akan berbalik, sehingga orang lain menghina keleluhuran dan keagamaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." Kelima, berprasangka baik namun tetap waspada. Salah satu etika pergaulan dan berkomunikasi dalam Islam adalah berprasangka baik dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak ceroboh hingga terpancing emosi. Ayat Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan dalam beraktivitas di media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Lalu janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Keenam, selektif dan check in recheck. Ajaran Islam menuntut seseorang untuk selektif dan teliti dalam menerima berita atau kabar, serta tidak mudah percaya begitu saja dengan sebelum mengetahui kebenarannya. Ketelitian dan kehati-hatian harus menjadi etos setiap muslim dalam beraktivitas di media sosial, mengingat seringkali banyak jebakan yang siap memerangkap. Misalnya dengan meyakini sesuatu sebagai kebenaran sebelum mengetahui duduk perkara sebenarnya dan menyebarkan secara viral. Jika ternyata berita atau kabar tersebut tidak valid, tentu akan makin mempengaruhi keadaan. Ketujuh, mengutamakan diskusi bukan debat. Bukan rahasia lagi jika medsos sering dijadikan sebagai ajang akrobatik intelektual banyak pihak, sehingga hasrat ini sering menjurus pada perdebatan tiada ujung. Walaupun ada ujungnya, seringkali berakhir pada laku saling menjatuhkan karakter masing-masing, karena tidak ada yang mau berbesar hati mengikuti kekurangan dan kesalahannya. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Banyak orang yang bisa dibilang mengalami ketergantungan dalam menggunakan media sosial. Tentu saja aktivitas apapun yang bersifat ketergantungan dan berlebihan tidak baik. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya agar sebaik mungkin menggunakan waktu. Sebab waktu, selain kesehatan, seringkali diabaikan sebagai sesuatu yang berharga, kecuali manakala telah habis atau hilang kesempatan. Beliau mengatakan, ada dua keuntungan yang banyak orang mengabaikannya, kecuali jika sudah tiada, kesehatan dan waktu luang. Demikianlah uraian mengenai tuntunan adab Islam dalam bermedia sosial. Semoga dengan mengetahui dan mengamalkan tuntunan lengkap adab Islam dalam bermedia sosial ini, kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf apabila ada kata dan penyampaian yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.